Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngoding bersama. Di sini saya akan membuat sebuah playlist baru, yaitu bereksperimen membuat bahasa pemrograman sendiri dengan menggunakan Flex dan Bison. Oke, perlu diingat dan perlu diklarifikasikan kembali. Di sini saya bukan ahli dalam pembuatan bahasa pemrograman. Di sini saya hanya coba-coba dan berbagi untuk kepada kalian semua ya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Di sini saya hanya menggunakan saran ini sebagai hobi saja. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan dan bisa memberikan tambahan informasi atau memberikan kritik terhadap apa yang telah saya kerjakan, bisa kalian berikan di kolom komentar ya. Dan ini sequel, atau artinya ini tidak dalam satu video, jadi nanti akan saya buat video-video berikutnya terkait dengan eksperimen ini. Jadi nanti kalian bisa subscribe untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan playlist ini tidak akan saya rutinkan ya, tidak akan saya rutinkan. Jadi selagi mungkin nanti saya sempat membuat video ini, nanti akan saya kerjakan. Oke. Langsung kita masuk ke video ini ya. Langsung kita masuk ke pembahasan awal kita. Ini saya sangat antusias sekali ya dalam membuat video ini. Tentu saja karena ini sangat menarik untuk dibahas. Kita membuat sebuah bahasa pemrograman baru ya, dan kita ingin membuat sintaks-sintaks baru yang mungkin akan sangat menyenangkan nanti untuk kita bahas lebih lanjut. Oke, kita langsung saja. Perlu diingat, dan di sini prasyarat utama dalam kalian bisa bersama-sama belajar atau kita sama-sama berdiskusi terkait dengan bahasa pemrograman, pembuatan bahasa pemrograman, yaitu yang pertama adalah mengetahui dasar pemrograman C. Kalian tidak perlu expert di bahasa pemrograman C, kalian cukup paham terkait dengan sintaks-sintaks yang ada di bahasa pemrograman C, dan kita akan bisa ngikuti bareng-bareng. Oke? Terus yang kedua adalah Flex dan Bison itu telah terinstall di komputer kalian. Oke, agar kalian mudah dalam mengikutinya ya, kalian cek dulu di komputer kalian Flex dan Bisonnya. Untuk di Windows kalian bisa install ya, di Windows kalian masing-masing. Banyak sekali tutorial di Google, kalian bisa searching aja. Atau kalau misalkan kalian ingin meminta tutorial terkait dengan instalasi di Windows, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan untuk Ubuntu, sejatinya kayaknya Ubuntu itu sudah tersedia ya, di komputer kita. Cek saja di terminal, ketik Flex atau Bison. Nanti kalau misalkan dia benar, atau kalau misalkan dia berjalan, atau kalau misalkan dia ada ya, berarti komen itu ditemukan ya. Ya, kalian yang paham kalau misalkan tentang Linux itu, kalian bisa mengecek terkait dengan program-programnya. Atau di Mac itu bisa kalian gunakan brew install ya. Dan di sini saya menggunakan Mac ya, dan sudah terinstall Flex dan Bisonnya. Karena saya sudah menginstal terlebih dahulu, jadi tidak saya lakukan tutorial ya pada penginstalasi Flex dan Bison ya. Oke, kita langsung saja masuk ya ke pengenalan Flex dan Bison. Namun sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu terkait dengan apa itu Flex dan Bison ya. Oke. Perlu diperhatikan kembali kalau kita ingin menulis bahasa pemrograman ya, kita menulis bahasa pemrograman sederhana. Jadi yang kita ketahui, yang kita pelajari, atau yang kita diskusikan bareng-bareng ini sederhana, bahasa pemrograman yang sederhana, tidak kompleks. Kalau misalkan kompleks itu sudah tersedia banyak ya, Python, Ruby ya, Lua, atau bahasa-bahasa pemrograman yang lebih advance lagi sudah ada. Jadi di sini kita hanya penasaran saja terkait dengan bagaimana sih cara membuat bahasa pemrograman itu gitu. Oke. Dan perlu diingat kalau kita ingin membuat bahasa pemrograman, kita menuliskannya di dalam script atau menuliskannya di dalam teks ya. Kalian sudah paham menuliskan di dalam teks yang sudah
biasa kalian kerjakan, lalu nanti ada sebuah program yang akan mengcompile atau menginterpreter ya. Di sini saya akan buat interpreter saja ya. Jadi karena terkait dengan compiler itu mungkin akan sedikit rumit, rumit banget ya. Jadi kita tidak akan masuk ke sana karena saya juga belum terlalu paham di bidang compiler ya. Dan kita di sini masuk di sini ya. Di sini kita sudah lihat di sini kita biasanya menuliskan angka misalkan atau aritmatika sederhana. 437 ditambah 734. Ini gambar ini saya dapat dari Google. Jadi kalian bisa banyak sekali refer terkait dengan lexer dan parser ya. Ketik aja lexer dan parser. Oke, jadi flex ini tugasnya adalah lexer ya. Dan bison itu tugasnya parser. Oke. Jadi biasanya kita menuliskan script itu, kita menuliskannya dalam bentuk seperti ini. 437 ditambah 734. Lalu sebelum nanti diterjemahkan ya di mesin code atau diterjemahkan di komputer, kita terlebih dahulu mengidentifikasi 437 ini apa, plus ini apa, 734 ini apa. Karena komputer itu tidak mengenali bentuk-bentuk seperti itu. Program kita lah yang akan mengidentifikasi apakah dia ini angka atau kalimat atau string atau karakter atau dia merupakan penjumlahan, pembagian ya, notasi penjumlahan, notasi pembagian, notasi pengurangan. Itu semuanya kita identifikasikan manual. Oke? Jadi tidak serta-merta komputer mengetahui, oh ternyata ini adalah plus, ini pembagian, ini pengurangan, nggak bisa ya. Kita identifikasikan di awal, makanya kita gunakan flex ya, yaitu sebagai fungsi lexer. Nah, lexer ini berfungsi apa? Untuk mengubah mengubah inputan yang sudah kita masukkan itu diubah ke identifikasi yang sudah kita tentukan. Jadi misalkan 437 ini kita identifikasikan sebagai 6 atau identifikasikan sebagai angka ya. Dan plus itu kita identifikasikan sebagai notasi tambah atau token plus. Oke? Jadi kita identifikasikan manual sekali, ini apa. Kalau ada dalam kurung itu kita identifikasikan sebagai identifikasi sebagai notasi dalam kurung, karena sejatinya semua yang dibaca oleh si lexer atau flex itu semuanya itu adalah string semuanya, atau string yang kalian biasa gunakan di C atau di Python itu string. Jadi kita harus convert, kita harus ubah, kita harus mencocokkan ya dengan menggunakan flex ya, yang berfungsi sebagai lexer. Nah, setelah kita identifikasi semuanya, lalu kita parser. Nah, parser inilah yang berfungsi untuk menerjemahkan apa yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita identifikasi sebelumnya, lalu kita lihat korelasinya atau hubungan antara token yang satu dengan token yang lainnya. Misalkan token plus ini digunakan untuk apa? Untuk penjumlahan. Nah, nanti di penjumlahan itu kita terjemahkan di dalam bahasa C. Jadi nanti behind the screen-nya atau di balik layarnya itu kita sejatinya merun program C gitu. Karena mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa Python itu nanti akarnya nanti di bahasa C atau di bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi kita buat interface yang lebih mudah diketik atau mudah dibaca, nanti diinterpretasikan di bahasa C. Nanti di bahasa C di-compile. Oke? Nanti program tersebut sudah menerjemahkan bahasa C ke dalam bahasa pemrograman atau bahasa mesin gitu.
Nah, itu nanti kita akan buatnya di Bison. Nah, Bison dan semua ini ya, ini punya campuran ya, campuran bahasa C di dalamnya. Makanya persyarat utama agar kita semua bisa mengikuti tutorial ini atau mengikuti eksperimen kita, itu harus setidaknya tahu dasar-dasar pemrograman C agar nanti tidak bingung. Oke, mungkin itu saja ya singkat, penjelasan singkatnya ya. Jadi nanti kita langsung praktek aja biar gampang ya, nggak perlu susah-susah ya, langsung praktek saja. Oke, kita masuk ke coding. Oke, ini saya tutup terlebih dahulu. Yap, kita sudah masuk ke IDE kita ya. Jadi buka IDE-nya dan kita masuk saja ke pemrogramannya. Oke, yang pertama adalah kita ingin melihat apakah Flex dan Bison itu sudah ada ya. Oke, kita lihat di sini Flex atau Bison ya, Bison. Yap, di sini Bison itu ada ya, Bison. Yap, di sini kita lihat kalau Bison / help itu kita sudah bisa melihat ada banyak sekali parameternya, namun kita tidak akan gunakan semua parameter itu ya. Jadi kita buat simple saja ya, Dan yang kedua adalah Flex ya, Flex. Dan Flex sudah ada di sini, jadi yap, di sini sudah ada Flex option file. Oke. Yap, sudah banyak sekali, dan kita akan berhadapan dengan Flex dan Bison untuk di video-video selanjutnya. Tapi di sini kita akan buat pengenalan terlebih dahulu. Kita akan membuat program pertama kita di Flex. Wah, antusias sekali kan? Dan kita akan buat terlebih dahulu, kita clearkan terlebih dahulu, dan kita buat, dan Flex itu menggunakan ekstensi .l ya, menggunakan ekstensi .l biar jadi pembeda aja. Oke. Kita mulai dari tutorial 1 ya, tutorial 1 .l. Oke. Yap. Kita sudah masuk di sini tutorial 1. Oke, terus kita akan masukkan oh ya, perlu diingat lagi bahwa ada tiga macam ya, nanti ada bagian pertama. Bagian 1 ya. Nah, di bagian 1 ini kita biasanya mendefinisikan variabel atau include ya, apa gitu, misalkan include file tertentu gitu, include header file, itu biasanya di bagian 1. Nah, bagian 1 itu kita gunakan bentuk seperti ini. Jadi di antara persen kurung ya, di antara persen kurung itu kita akan masukkan, misalkan kita buat integer char atau integer char, kita buat integer a, terus char string dan segala macamnya nanti kita buat di sini, dan include juga di sini, include juga di sini. Oke, ini gampang sekali, dan nanti saja kita masukkan. Nah, ya ada juga bagian yang kedua. Nah, bagian kedua inilah yang digunakan sebagai identifikasi. Jadi nanti plus itu apa, kurang itu apa, angka itu apa, dan segala macamnya. Nanti kita akan berkutat di sini, dan itu dibatasi oleh persen 2, persen nanti diakhiri dengan persen. Oke, dan yang terakhir ini optional, itu integer main. Nah, nanti di integer main ini pada saat program tersebut berjalan, nah apa yang dilakukan oleh si program tersebut. Oke, gampang sekali, nggak perlu bingung, kita langsung masuk saja, kita langsung lakukan saja ya. Oke, di sini saya buat ininya dulu, dan ya, nah di sini kita sudah buat bagian-bagiannya. Ini bagian 1,
bagian 2 dan bagian 3. Oke. Sekarang kita buat terlebih dahulu. Sekarang kita ingin mengidentifikasi kata ya. Jadi di sini kata itu kita identifikasikan berapa banyak dan karakternya berapa banyak, lalu nanti berapa baris. Oke? Gampang sekali. Oke, di sini kita akan membuat ya variabel terlebih dahulu, variabel char. Variabel char itu sama dengan 0 ya. Jadi nanti kita akan hitung berapa banyak karakter pada saat nanti kita inputkan sebuah ya kalimat atau beberapa kalimat itu nanti kita hitung karakternya berapa, total karakternya, terus nanti lalu kita cari word ya, atau berapa banyak kata. Jadi karakter berapa banyak, kata berapa banyak, dan kita ingin mengetahui berapa banyak baris. Oke. Di sini gampang sekali ya, kalian paham pastinya ini cara menuliskan variabel di bahasa pemrograman C. Makanya kita butuh prasyarat itu ya. Harus mengetahui dasar-dasarnya saja pemrograman C seperti apa. Oke, sekarang yang kedua adalah ini yang paling penting ya. Jadi kalian ketikkan saja dulu, nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah regular expression regex ya. Jadi di sini ada notasi khusus ya yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa dia itu kata, maksud saya kata ya. Jadi nanti ternyata ini adalah kata, nanti dihitung ya, ini nanti diklarifikasi oleh si flexnya ya, dan ini itu mengidentifikasi bahwa dia adalah kata. Jadi misalkan nanti ada kata saya, ada makan, atau keju, keju. Nah ini nanti diidentifikasi ya, saya makan keju, itu diidentifikasi sebagai bentuk seperti ini. Nanti penjelasan lebih detailnya gampang sekali, nanti teman-teman bisa akan lihat di video-video berikutnya yang akan lebih detail terkait dengan pembahasan ini. Namun sebelum itu perlu diketahui ini cara penggunaan notasinya ya, cara penggunaan bentuknya gitu. Oke. Dan di situ kita buat kurung. Nah, di sini di dalam kurung ini kita masukkan bahasa pemrograman sih. Jadi bercampur-campur tuh bahasa pemrogramannya ya. Dan di sini kita masukkan bahwa pada saat dia menemukan karakter ini, pada saat dia menemukan kata ini, maka word itu ditambahkan. Artinya apa? Pada saat dia menemukan ini, kita tambahkan 1 di variabel words ya. Di variable words kita tambahkan 1. Jadi nanti ditambahkan sehingga nanti hasil akhirnya adalah berapa banyak kata di dalam sebuah kalimat yang sudah kita masukkan tadi. Oke. Terus selanjutnya adalah char. Jadi karakternya juga harus, yaitu karakternya adalah kita ingin menambahkan sebanyak panjang dari stringnya. Nah, panjang dari stringnya itu bisa kita masukkan, kita gunakan fungsi strlen ya. Kita masukkan strlen. Nah, di sini strlen. Nah, variabel khusus yang dihasilkan dari pembacaan ini itu adalah yx ya. text, maksudnya text. Nah, text ini itulah yang nanti akan dihasilkan oleh si program tersebut. Nah, oke, gampang kan? Jadi text ini sudah built-in, sudah tersedia secara langsung pada saat kita menggunakan Flex. Jadi nggak perlu dibuat dulu di awal, karena text ini sudah tersedia gitu. Oke. Setelah itu kita
kita harus melihat apakah ada new line atau tidak. Nah, new line di sini kalian sudah familiar ya, \n. Jadi di bahasa pemrograman C, di bahasa pemrograman Python itu kalian biasanya menggunakan \n untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah new line atau baris baru. Nah, pada saat si program tersebut sudah menemukan baris baru, lalu nanti kita akan tambahkan ya karakternya karena new line. Kita ingin karakter new line itu juga dihitung lah, nggak masalah. Oke, dan line dihitung. Oke. Dan yang terakhir adalah selain daripada itu. Jadi misalkan kalian mendapatkan 9, kalian mendapatkan notasi misalkan kurung dan segala macamnya yang bukan merupakan kata ya dari A sampai Z ya, yang lowercase uppercase. Kalian tidak mendapatkan itu, tapi kalian ingin hitung juga, maka ini adalah bentuk notasinya ya, bentuk notasi yang digunakan untuk menerjemah atau membaca selain daripada yang di atas, kecuali \n. Oke. Dan ini kita tambahkan aja chars, jadi karakternya juga dihitung, tapi word tidak dihitung. Oke, karena dia bukan merupakan kata. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke bagian akhir. Jadi di bagian akhir ini kita ingin merun program tersebut di integer main. Ya, biasanya kalau di bahasa pemrograman C itu integer main kan. Oke, di sini kita gunakan built-in ya, atau yang sudah tersedia di Lex atau di Flex maksud saya. Yaitu adalah YYLex. Nah, YYLex ini digunakan untuk aktivasi lah. Jadi program tersebut mulai baca pada saat YYLex ini sudah diaktifkan. Oke. Jadi program Flex itu berjalan pada saat YYLex diaktifkan. Dan setelah itu kita print. Nah, kita print words-nya berapa ya. Words-nya berapa karena dia merupakan integer, jadi kita buat %d ya, word. Oke, terus jangan lupa baris baru, ada words, ini copy saja ya, ini kopikan saja, print. Oke, di sini ada karakter, di sini ada line. Char, ini ada lines. Oke, gampang sekali. Dan sudah selesai, maka kita bisa langsung compile. Oke, kita bisa langsung compile di sini. Ya, sudah nih ya, sudah semua. Oke, di sini sudah include return 0 ya. Tapi kalau kalian ingin membuat juga nggak apa-apa, return 0 ya, biar gampang, biar jelas lah. Oke, kita buat flex. Oke, ikuti saya, flex, lalu masukkan nama filenya, nama file dari flex tersebut, tutorial 1 ya, L. Oke, dan kita enter. Oke, nanti akan menghasilkan C file. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini kita menghasilkan C file. Jadi sejatinya itu Flex itu membuat C file program, C file ya, membuat C file yang nanti akan di-compile. Gampang sekali kan? Kita tidak perlu membuat ini dari awal karena ini sejatinya sudah dibuat oleh C Flex. Jadi yang ribuan banyak ini itu nanti sudah diotomatisasi oleh C Flex untuk membuat C file. Jadi langsung saja kita compile. GCC kita compile lex ya, lex.yy.c. Oke, dan kita masukkan library C Flex-nya. Nah, di Ubuntu atau di Windows, saya yakin bahwa itu adalah LFL ya.
Tapi kalau di Mac itu LL, sama saja bentuknya. Jadi nggak perlu inilah, nggak perlu bingung nanti kok ini nggak jalan dan segala macamnya. Kalau nggak LL, LFL. Kita compile dan hasilnya kita akan menghasilkan a.out, atau nanti kalian bisa gunakan output seperti ini, lalu kita buat main.exe atau main.out, itu bisa kalian gunakan. Tapi kalau untuk sekarang ini ya kita buat saja a.out saja ya, sebagai contoh. Ini program pertama kita. Jadi kita sudah membuat program interpreter pertama kita. Jadi kalian pasti sudah mengenal Python.exe terus dan segala macamnya ya. Program-program interpreter, kalian bisa menggunakan ini untuk membuat program interpreter kalian sendiri. Kita run a.out. Kok nggak jalan, Bang? Kok nggak jalan? Ya, di sini kita masukkan terlebih dahulu karena kita nggak punya sistem untuk memasukkan file ya. Itu nanti gampang sekali, nanti kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Di sini kita ketikkan saja kalimatnya. Misalkan saya pergi ke pasar, titik, enter, membeli. Saya membeli baju, koma, dan belanja kebutuhan harian, titik. Sekarang kita enter dan ini kita hentikan ya, bisa menggunakan Ctrl D atau Ctrl Z di Windows. Di Windows kita gunakan Ctrl Z. Kalau di Linux ya, Ubuntu ya, di Linux lah, atau di Mac itu menggunakan Ctrl D ya. Setelah kita menggunakan Ctrl D, maka hasilnya sebagai berikut. Ada berapa banyak kata? 11. Ada berapa banyak karakter? 70. Ada berapa banyak line? 2. Jadi di sini kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, benar sekali. Perlu diingat, titik dan koma ini itu tidak dibaca sebagai words ya. Nanti kita akan lihat di video berikutnya bagaimana cara memisahkannya. Di sini karakter 70. Jadi kita lihat di sini di karakter. Jadi semua ini ya, dan new line dan yang selainnya itu dibaca sebagai karakter. Jadi semua ini dibaca sebagai karakter. Terus yang terakhir lines 2 karena kita buat 2. Agar kita bisa lihat lagi perbedaannya, kita bisa coba lagi, misalkan saya, kamu, dan dia. Ctrl D ya, words-nya 3, karakternya 14, dan lines-nya 3. Mungkin itu saja ya eksperimen kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini ya, dan kalau kalian merasa tertarik dengan video ini, kalian bisa like video ini dan bisa kirimkan komentar kalian di kolom bawah ini untuk sebagai masukan ya kepada saya pribadi, dan jangan lupa subscribe untuk menunggu video-video selanjutnya terkait dengan tutorial atau eksperimen ini. Terima kasih dan sampai jumpa.